Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Adika, NPM 1988 dari Prodi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas ujian tengah semester fitokimia yang diampu oleh dosen apoteker Irfan Zamzani M.Farm. Untuk materi pertama yaitu penyiapan sampel atau simplisia. Adapun tahap-tahap untuk penyiapan simplisia terdiri dari beberapa tahapan, meliputi yang pertama pengumpulan bahan baku atau pemanenan, yang kedua sortasi basah, yang ketiga perajangan, yang keempat pengeringan, yang kelima sortasi kering, yang keenam pengemasan, dan penyimpanan serta pemeriksaan mutu. Saya ingin menjelaskan tentang yang parameter pertama. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Tahapan pengumpulan bahan baku sangat menentukan kualitas bahan baku. Faktor yang paling berperan ialah waktu atau masa panen. Berdasarkan garis besar pedoman panen, pengambilan bahan baku tanaman dilakukan sebagai berikut, tergantung dari bagian tanaman apa yang ingin kita ambil sebagai bahan baku. Yang pertama itu biji. Biji itu pengambilan biji dapat dilakukan pada saat mulai mengeringnya buah atau sebelum semuanya pecah. Yang kedua buah. Pengambilan buah tergantung pada tujuan dan pemanfaatan kandungan zat aktifnya. Panen buah bisa dilakukan saat menjelang masak, setelah masak, atau dengan cara melihat perubahan warna atau bentuk buah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah bagian bunga. Pemanenan bunga tergantung dari tujuan dan pemanfaatan kandungan aktifnya. Panen dapat dilakukan pada saat penyerbukan, pada saat bunga masih kuncup, atau bisa juga saat bunga sudah mulai mekar. Yang keempat, bagian daun dan herba. Panen daun dan herba dilakukan pada saat proses fotosintesis berlangsung maksimal. Proses fotosintesis maksimal itu ditandai dengan tanaman mulai berbunga atau buah mulai masak. Selanjutnya yang kelima adalah bagian kulit batang. Pemanenan kulit batang hanya dilakukan pada saat proses sudah cukup umur, artinya tanaman sudah cukup umurnya. Pada saat panen, yang paling baik adalah awal musim kemarau. Selanjutnya yang keenam, bagian umbi lapis. Panen umbi dilakukan pada saat akhir pertumbuhan tanaman tersebut. Yang ketujuh, bagian rimpang. Panen rimpang dilakukan pada awal musim kemarau lebih baiknya. Selanjutnya bagian akar. Bagian akar ini panennya dilakukan pada saat proses pertumbuhan berhenti atau tanaman sudah cukup umurnya. Untuk yang kedua yaitu sortasi basah. Sortasi basah ialah pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar. Dimaksudkan untuk membersihkan tanaman dari benda-benda asing seperti tanah, seperti batu, seperti pasir, dan sebagainya. Beserta memisahkan dari bagian tanaman yang tidak diinginkan, semisal tulang daun, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perajangan atau perubahan bentuk. Pada dasarnya hal ini dilakukan untuk memperluas permukaan bahan baku. Jadi semakin luas permukaan, maka semakin cepat proses pengeringan. Jadi perajangan ini seperti sampel itu dipotong kecil-kecil untuk mempercepat proses pengeringan.
Nah, selanjutnya proses yang keempat ialah proses pengeringan. Adapun tujuan dari proses pengeringan ini adalah yang pertama untuk menurunkan kadar air sehingga bahan tidak mudah untuk ditumbuhi oleh kapang dan bakteri. Selanjutnya yang kedua adalah untuk menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut kandungan zat aktifnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah memudahkan dalam proses pengelolaan proses selanjutnya. Misalnya menjadi lebih ringkas, lebih mudah untuk disimpan, dan menjadi simplisia tersebut menjadi tahan lama. Nah, proses yang kelima yaitu sortasi kering. Nah, setelah dilakukan pengeringan, perlu dilakukan sortasi kering. Adapun pemilihan yang dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu gosong misalnya, atau bahan yang rusak, atau yang perlu dibersihkan dari zat-zat pengotor seperti kotoran hewan dan lain-lain. Yang keenam itu adalah pengepakan dan penyimpanan. Nah, jadi setelah tahap pengeringan dan sortasi kering selesai, maka simpan simplisia tersebut di satu wadah agar tidak tercampur antara simplisia satu dengan simplisia lainnya. Sekarang kita bahas tentang pemeriksaan mutu simplisia berdasarkan parameter non-spesifik. Yang pertama, susut pengeringan dan bobot jenis, kadar air, kadar abu, sisa pelarut, residu pestisida, cemaran logam berat, cemaran mikroba, cemaran kapang, khamir, dan aflatoksin. Nah, yang pertama adalah susut pengeringan. Prinsipnya ialah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat sampel konstan yang dinyatakan dalam nilai persen. Nah, tujuannya ialah untuk memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya senyawa yang hilang dalam proses pengeringan. Selanjutnya adalah parameter bobot jenis. Ini dikhususkan untuk ekstrak. Prinsipnya ialah massa per satuan volume pada suhu kamar tertentu yang ditentukan dengan alat khusus piknometer atau alat lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan batasan rentang besarnya massa per satuan volume yang merupakan parameter khusus untuk ekstrak cair sampai ekstrak pekat atau mentah yang masih dapat dituang. Ya. Kemudian parameter berikutnya ialah kadar air. Prinsipnya dalam pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan. Nah, tujuannya untuk memberikan batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Parameter berikutnya ialah kadar abu. Prinsipnya ialah bahan dipanaskan pada temperatur di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap sehingga tinggal unsur mineral dan unsur anorganiknya saja. Tujuannya ialah untuk memberikan gambaran tentang kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal hingga terbentuknya ekstrak. Parameter berikutnya ialah kadar sisa pelarut. Prinsipnya ialah menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan sebelumnya secara umum dengan menggunakan kromatografi gas. Tujuannya ialah memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Kemudian parameter berikutnya adalah parameter sisa pestisida. Prinsipnya ialah menentukan sisa kandungan pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplisia. Tujuannya ialah untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida yang melebihi nilai yang telah ditetapkan.
karena dapat berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Kemudian parameter berikutnya adalah cemaran mikroba. Prinsipnya adalah menentukan atau mengidentifikasi apakah adanya mikroba yang patogen yang secara analisis secara mikrobiologis. Tujuannya ialah untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non patogen melebihi batas yang telah ditetapkan, karena dapat berpengaruh terhadap kestabilan ekstrak dan dapat berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Parameter berikutnya ialah parameter cemaran kapang dan hamir. Prinsipnya ialah menentukan adanya jamur secara mikrobiologis dan adanya aflatoksin dengan KLT. Tujuannya ialah untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tersebut tidak mengandung cemaran jamur melebihi batas yang telah ditetapkan, karena dapat berpengaruh terhadap kestabilan ekstrak dan aflatoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Bahasan yang kedua ialah mengenai ekstraksi dengan metode sofletasi. Soflet adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru, yang umumnya dilakukan dengan alat yang khusus seperti gambar di samping, sehingga terjadi ekstraksi secara kontinu atau terus-menerus dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Adapun metode sofletasi tadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah proses ekstraksi berlangsung kontinu atau terus-menerus. Yang kedua, memerlukan waktu yang lebih sebentar dibandingkan metode yang lain. Yang ketiga ialah jumlah pelarut yang digunakan lebih sedikit dibandingkan metode lain. Tetapi metode sofletasi ini juga memiliki kekurangan, yaitu dapat menyebabkan rusaknya solut yang tidak tahan panas. Jadi metode sofletasi digunakan hanya untuk bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Berikutnya ialah kriteria pemilihan pelarut. Menurut Perry tahun 1984, berbagai syarat pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi, yaitu yang pertama ialah memiliki daya larut dan selektivitas terhadap solut yang tinggi. Pelarut harus dapat melarutkan komponen yang diinginkan sebanyak mungkin dan sedikit mungkin melarutkan bahan-bahan pengotor. Yang kedua, harus bersifat inert terhadap bahan baku, sehingga tidak dapat bereaksi dengan komponen yang akan diekstraksi. Yang ketiga, bersifat reaktivitas. Pelarut tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen bahan ekstraksi. Yang keempat ialah tidak menyebabkan terbentuknya emulsi. Yang kelima ialah tidak bersifat korosif. Selanjutnya yang keenam ialah tidak beracun. Yang ketujuh, bahannya tidak mudah terbakar. Yang kedelapan, stabil secara kimia dan termal. Yang kesembilan, tidak berbahaya bagi lingkungan. Yang kesepuluh, memiliki viskositas yang rendah sehingga mudah untuk dialirkan. 11, pelarutnya berharga murah dan tidak susah untuk ditemukan atau mudah didapatkan, serta tersedia dalam jumlah yang besar. Yang ke-12 ialah memiliki titik didih yang cukup rendah, yang bertujuan agar mudah untuk diuapkan. Yang ke-13 ialah memiliki tegangan permukaan yang cukup rendah. Kemudian adapun pembahasan berikutnya ialah pemeriksaan mutu ekstrak. Kali ini menggunakan parameter spesifik. Secara umum, pemeriksaan mutu simplicia
meliputi beberapa parameter seperti yang terdapat pada Pharmacopoeia Herbal, yaitu yang pertama ialah pemeriksaan identitas simplicia, dapat berupa makroskopis dan identifikasi secara mikroskopis. Yang kedua ialah melalui pemeriksaan pola kromatografinya. Yang ketiga susut pengeringan. Yang keempat abu total. Yang kelima kadar abu yang tidak larut terhadap asam. Yang keenam ialah kadar sari. Dan yang ketujuh ialah kandungan kimia simplicianya. Nah, kemudian bahasan berikutnya ialah tentang screening fitokimia. Adapun tahapan-tahapan dalam screening fitokimia. Tahap-tahap uji screening fitokimia saya temukan memiliki 3 tahap uji. Yang pertama ialah tahap uji kualitatif. Di sini dilakukan dengan reaksi menggunakan reagen-reagen tertentu yang dapat menghasilkan warna-warna tertentu apabila sampel tersebut ditambahkan reaksi tertentu tadi. Yang kedua adalah tahap uji semi kuantitatif. Uji ini dilakukan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau KLT dan karakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer infrared. Kemudian tahap uji kuantitatif. Uji ini dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer UV-Vis untuk dapat menentukan kadar dari senyawa yang kita hitung. Pembahasan berikutnya ialah mengenai fraksinasi kolom. Fraksinasi kolom di sini menggunakan metode kromatografi kolom. Prinsip kerjanya adalah dengan adanya perbedaan daya serap dari masing-masing komponen. Komponen yang ingin diuji dilarutkan dalam sedikit pelarut, lalu dimasukkan lewat puncak kolom dan dibiarkan mengalir ke dalam zat penyerap. Nah, kemudian senyawa yang lebih polar akan terserap lebih kuat sehingga turun lebih lambat dari senyawa yang non polar, yang terserap lebih lemah sehingga turun lebih cepat. Nah, adapun di dalam kromatografi kolom terdapat 2 fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak adalah fase untuk membawa komponen suatu campuran melalui fase diam. Kemudian fase diam adalah fase yang akan berikatan dengan komponen tersebut dengan afinitas yang berbeda-beda. Adapun pemilihan fase gerak dalam kromatografi kolom bisa didasari dengan penelusuran literatur dan hasil percobaan di kromatografi lapis tipis. Elusi dimulai dengan penambahan eluen yang bersifat non-polar, lalu dilanjutkan dengan eluen yang memiliki kepolaritasannya lebih tinggi. Kemudian materi berikutnya ialah tentang kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi lapis tipis adalah salah satu metode pemisahan kromatografi yang fleksibel dan mudah untuk digunakan. Prinsip dari kromatografi ialah pemisahan berdasarkan polaritas, muatan ion, ukuran molekul, dan bentukan spesifik. Nah, itu prinsip dari kromatografi lapis tipis. Adapun kromatografi lapis tipis itu yang kita dapatkan adalah nanti
jarak noda atau solut dari titik awal penotolan hingga naik ke atas. Nah, di situ dilakukan perhitungan RF. Nah, perhitungan RF itu rumusnya ialah jarak solut dari titik awal dibagi jarak solvent dari titik awal. Nah, jadi kita harus bisa melihat atau mengukur jarak kenaikan solut atau noda atau bercak dari sampelnya tadi dibagi dengan jarak solvent dari titik awal sampai ke batas atas KLT-nya tadi. Nah, berikutnya ialah tahapan dalam persiapan KLT. Yang pertama yang dilakukan adalah preparasi sampel. Preparasi sampel ini biasanya disiapkan, dipilih misalnya fraksi mana yang ingin dipakai untuk uji KLT ini. Nah, berikutnya ialah penanganan lempeng KLT. Jadi lempeng KLT itu dipotong sesuai ukuran, disesuaikan dengan seberapa yang kita perlukan. Berikutnya yang ketiga ialah penanganan eluen. Jadi kita harus menentukan eluen apa yang cocok dengan sampel yang kita gunakan ini. Yang keempat ialah penanganan chamber. Chamber ini disesuaikan ukurannya sesuai dengan besar dari lempeng KLT-nya. Berikutnya ialah melakukan elusi atau pencelupan. Materi berikutnya ialah tentang kristalisasi dan rekristalisasi. Adapun definisi dari kristalisasi adalah proses untuk membentuk bahan padat dari pengendapan larutan, melt atau campuran meleleh, atau yang lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Kristalisasi juga merupakan teknik untuk pemisahan kimia antara bahan padat cair, di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan larutan ke fase kristal padat. Pemisahan secara kristalisasi dilakukan untuk pemisahan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Zat padat tersebut apabila dalam keadaan lewat jenuh maka akan terbentuk kristal. Selanjutnya tahap-tahap kristalisasi. Proses kristalisasi terdiri atas dua tahapan utama. Yang pertama ialah nukleasi dan yang kedua adalah pertumbuhan kristal. Nukleasi merupakan langkah awal di mana molekul padatan yang terdispersi di dalam larutan akan berkumpul dan membentuk ikatan. Berkumpulnya padatan ini akan membentuk bibit kristal yang berukuran sangat kecil, sehingga dengan mengontrol kondisi tertentu seperti temperatur, tingkat kejenuhan, tekanan, dan lain-lain dalam sistem, maka akan pembentukan bibit kristal dengan ukuran yang cukup besar. Peristiwa nukleasi ini adalah sebuah proses perombakan struktur atomnya. Jadi bukan hanya pada tingkatan sifat makroskopisnya, melainkan juga terjadi penataan ulang atom-atom dalam senyawa itu untuk membentuk struktur kristal. Proses berikutnya ialah pembentukan kristal. Pertumbuhan kristal adalah proses nukleasi lanjutan, di mana kristal nuklei atau biji yang telah mencapai ukuran tertentu akan bergabung dengan atom lain
untuk membentuk struktur kristal yang sama sehingga ukuran kristal akan membesar. Munculnya pertumbuhan kristal hanya dapat terjadi karena sistem terlalu jenuh oleh senyawa yang membentuk kristal tersebut, sehingga ukuran kristal akan meningkat terus-menerus hingga sistem atau larutan tidak lagi dalam keadaan yang sangat jenuh. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang definisi rekristalisasi. Rekristalisasi adalah suatu teknik pemisahan zat padat dari pencemarannya yang dilakukan dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan ke dalam pelarut yang sesuai. Adapun tahapan-tahapan dari rekristalisasi meliputi tahap awal, yaitu melarutkan senyawa yang akan dimurnikan ke dalam sesedikit mungkin pelarut atau campuran pelarut dalam keadaan panas atau bahkan sampai suhu pendidihan sehingga diperoleh larutan jernih. Dan kemudian tahapan selanjutnya adalah mendinginkan larutan yang akan dapat menyebabkan terbentuknya kristal yang kemudian dipisahkan melalui penyaringan. Pemurnian padatan dengan kristalisasi didasarkan pada perbedaan dalam kelarutannya dalam pelarut tertentu. Dalam bentuk yang sederhana, proses rekristalisasi meliputi yang pertama, melarutkan zat tak murni dalam pelarut tertentu pada suhu dekat titik lelehnya. Yang kedua, menyaring larutan panas dari partikel bahan yang tak terlarut. Yang ketiga ialah memisahkan kristal dari larutan supernatannya. Pada hasil sesudah pengeringan ditentukan kemurniannya, biasanya dengan penentuan titik leleh, mungkin juga dengan menggunakan metode spektroskopi atau kromatografi, dan bila masih belum murni, bisa dilakukan rekristalisasi dengan pelarut yang segar. Proses diulang hingga senyawa murni diperoleh. Maksudnya senyawa yang memiliki titik leleh yang tetap. Materi berikutnya adalah mengenai identifikasi senyawa. Prosedur analisis fitokimia berdasarkan referensi yang diperoleh dari peneliti Palah dan kawan-kawan pada tahun 2010. Uji yang dilakukan ialah yang pertama, uji saponin dikerjakan dengan cara mengambil sebanyak 0,1 gram ekstrak metanol pekat ditambahkan dengan 2 mili larutan asam klorida 0,1 molar dan dipanaskan. Setelah dingin dilakukan pengocokan. Adanya busa yang permanen menunjukkan larutan tersebut mengandung senyawa saponin. Berikutnya adalah uji flavonoid dikerjakan dengan cara mengambil sebanyak 0,1 gram ekstrak metanol, kemudian ditambahkan 2 mili metanol dan dipanaskan. Filtrat ditambah 1 tetes H2SO4 pekat. Adanya flavonoid ditandai dengan pembentukan warna merah. Uji yang ketiga ialah uji fenolik hidroquinon. Dikerjakan dengan cara mengambil sebanyak 0,1 gram ekstrak metanol, lalu ditambahkan 2 ml metanol dan dipanaskan dalam water bath. Filter ditambah 1 tetes NaOH 1 molar. Adanya fenol hidroquinon ditandai dengan adanya pembentukan warna merah. Selanjutnya uji triterpenoid dikerjakan dengan cara mengambil sebanyak 0,1 gram ekstrak metanol ditambahkan 2 ml kloroform dan reagen Lieberman-Burchardt sebanyak 3
3 tetes asetil klorida, dan 1 tetes asam sulfat pekat. Nah, triterpenoid ditandai dengan adanya warna ungu kemerahan. Nah, selanjutnya uji tanin dikerjakan dengan cara mengambil sebanyak 0,1 gram ekstrak metanol ditambahkan dengan 2 ml air dan dipanaskan. Nah, filter tersebut ditambahkan dengan larutan FeCl3 1%. Nah, adanya tanin ditandai dengan adanya pembentukan warna biru gelap atau warna hitam kehijauan. Berikutnya ialah uji terakhir yang dilakukan ialah uji alkaloid. Dikerjakan dengan cara mengambil sebanyak 0,1 gram ekstrak metanol ditambahkan dengan beberapa tetes reagen dari Dragendorf. Adanya alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.